Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Jumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam satu pesan tema yang mengatakan, lawanlah iblis dengan iman. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai 6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, kalau kita berpikir sejenak, apa yang akan kita lakukan seandainya kita tiba-tiba dihadang oleh seekor singa? Saudara, dalam Alkitab sering singa digambarkan sebagai manifestasi iblis. Pertama Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, menurut para psikolog, pada dasarnya ada 3 respon yang mungkin timbul saat seseorang tiba-tiba diserang atau didesak oleh bahaya. Pertama, melawan. Yang kedua, melarikan diri. Dan yang ketiga, terpaku atau pasrah. Menurut saudara, apa yang saudara akan lakukan? Kalau kita belajar dalam iman Kristen atau pada iman Kristen mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi setiap cobaan dan lawan. Pertama Petrus pasal 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata dibutuhkan kesatuan iman orang-orang percaya di seluruh dunia. Kesatuan orang-orang beriman, orang-orang percaya untuk satu dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan untuk memenangkan pertarungan dengan kuasa iblis, yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Simson telah menjadi contoh iman dalam menghadapi kuasa iblis.
Dikatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa ada di tangannya. Dan hal ini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mengalahkan kuasa iblis di Golgota. Dan karena itu di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita pun memiliki otoritas atas iblis dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Yesus Kristus kita punya otoritas untuk mengalahkan iblis dengan segala kuasanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang lawan kami iblis begitu tangguh dan begitu cerdik. Dan karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan mengaruniakan kami iman yang teguh, juga mengaruniakan kami kesatuan sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus saling mendoakan dan menopang di dalam firman Tuhan, supaya sama seperti Simson yang dikuasai oleh roh Tuhan dan dapat mengalahkan iblis. Kiranya pun juga kami memiliki otoritas dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam pekerjaan kami sering iblis menawarkan bujukan, tawaran yang menggiurkan berupa jabatan, materi, kuasa, dan lain-lain, atau juga terkadang dalam bentuk ancaman. Kiranya kami dapat melawannya dengan iman, kan hanya imanlah yang menjadi senjata kami dalam menempuh perjuangan hidup di dunia. Syukur untuk hari ini yang Tuhan telah karuniakan. Kami berjuang di semua medan bakti kami. Sekarang kami akan menikmati tidur malam, baik kami yang dimungkinkan berkumpul dalam satu keluarga, juga bagi saudara kami yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau di tempat-tempat di mana saudara kami mendapatkan perawatan. Dan keluarga kami juga yang jauh terpisah dengan kami, lindungilah dan topanglah kami semuanya, hingga besok pagi fajar baru kembali menyingsing, untuk di dalamnya kami terus berkarya. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, harapan-harapan kita, mari buka hati di hadapan Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.